1 jam tim yang bertemu dengan ular kobra saat berjalan menuju ke pinggir sungai. Sekarang saya dan teman-teman kembali mempersiapkan peralatan, termasuk memompa dan memeriksa tekanan angin perahu karet. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan perahu dan keselamatan kami selama mengarungi Sungai Citanduy. Nah, sebelum turun ke sungai, lagi-lagi tim Skyper kembali memberikan briefing tentang cara dan teknik olahraga arum jeram, termasuk bagaimana cara mengendalikan perahu saat melintasi jeram dan mengendalikan istilah-istilah yang bisa digunakan dalam olahraga beresiko tinggi ini. Boom ada dua ya, ada boom rintangan. Kalau ada misalkan rintangan yang ngedorong ke sungai, ada boom juga dijeram. Ya, maksudnya yang untuk pindah kanan. Ini semua pindah kanan, berarti sebelah kanan tidak berubah. Boom. Nah lihat, di depan tuh udah ada jeram lagi. Tadi kita udah ngelewati satu jeram, nah sekarang ini ada jeram lagi, cuman nggak seberapa ekstrim kayak yang pertama. Nih lihat tuh depan. Ayo, siap-siap bergoyang. Mempertahankan keseimbangan perahu saat melintasi jebakan jeram sangat memerlukan kerjasama tim. Oleh karena itu, setiap arahan atau komando dari Skyper harus selalu kami perhatikan. Karena jika tidak, bisa jadi perahu malah oleng dan terbalik. Meski arus air Sungai Citanduy tergolong sangat deras, namun saya masih bisa melihat warga yang sedang memancing ikan di pinggiran sungai. Padahal air deras seperti ini biasanya kurang disukai oleh ikan. Pak, dapat ikannya? Belum. Itu apa tuh? Nanti kalau dapat biasanya ikannya itu untuk apa, Pak? Dijual atau dimakan sendiri? Oh gitu. Tapi kalau dapat banyak tetap dimakan sendiri. Nggak dijual. Wah. Biasanya dapat ikan apa, Pak? Bebeong bukan? Sebetir. Mantep deh. Yuk. Lanjut, awas. 1 jam sudah kami menyusuri sungai. Selama 1 jam pula, saya dan teman-teman beberapa kali sempat kehilangan kendali perahu akibat terhempas derasnya air saat melintasi jeram-jeram Citanduy. Nah, sekarang waktunya kami beristirahat. Bekal makanan yang kami bawa tidaklah banyak, mengingat daya angkut perahu yang terbatas.
Sehingga untuk memberi energi baru, saya dan teman-teman memakan biji petai Cina. Katanya sih, biji petai Cina ini mengandung protein nabati yang cukup tinggi. Nah, ini kita lagi makan namanya petai Cina. Kalau di daerah Jawa Barat, terutama di Tasikmalaya, ini namanya petai selong. Petai itu artinya petai, selong itu apa ya? Belok kali ya? Ya kali. Yang kering ini ditumbuk sih. Yang kering itu bisa ditumbuk, terus Dihaluskan, ini diseduh pakai air panas, dijadikan obat untuk obat asam urat. Oke. Ya, ini Bisa bagus dijadiin jadi. obat ternyata nanti. Nah, yang kering ini di sini. Ini. Oh iya ya betul. Iya, beneran. Munculnya seekor Piton reticulatus atau ular sawah dari dalam lubang di balik bebatuan seketika membuat kaget seluruh kru dan anggota tim Arum Jeram yang sedang asik menyantap petai Cina. Tuh. Keberadaan ular piton berukuran cukup besar di pinggiran daerah aliran Sungai Citanduy mendadakan tempat ini masih terjaga dengan baik, sehingga ular piton atau ular sawah ini bisa bertahan hidup hingga mencapai panjang 4 meteran. Wah, lihat nih teman-teman nih. Ada, udah. Kena. Oke. Wah, ternyata, lihat. Ini habitat ular sajak kembang ternyata. Ular sajak kembang bisa ditemukan di berbagai daerah dari tempat. Mulai dari hutan, tepian sungai, rawa, hingga daerah perkampungan. Dan bahkan beberapa kejadian sempat menemukan ular piton reticulatus sajak kembang ini di tengah-tengah kota. Naluri untuk bertahan dengan cara menyerang bisa saya lihat dari gerak-gerik ular yang satu ini. Ular yang hidup liar di alam memiliki kecenderungan sifat yang sangat sensitif, sehingga tidak mudah untuk bisa mendekatinya. Bahkan ia akan memilih menyerang jika merasa terganggu. Bagi ular piton yang tergolong dalam jenis ular tidak berbisa, dalam pertahanan hidup di alam liar ia memanfaatkan kekuatan otot tubuh dan gigi-gigi tajamnya untuk berburu mangsa atau bertarung dengan predator. Ular sajak kembang sebesar ini sebetulnya belum termasuk ular yang berbahaya ya, karena ular ini mungkin tidak akan menyerang manusia. Tubuhnya masih terlalu kecil dan ia hanya memakan makanan yang kecil pula, seperti ya mungkin musang, terus tikus ataupun ayam hutan yang dia temukan di hutan. Stop. Ya berat lah. Biar hidup ya, Ya. 1, 2, 3 lestarikan alam. Yeay. Oke yuk. Agar tidak terlalu sore sampai di titik perhentian terakhir di bawah jembatan Cirahong yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Berbeda dengan waktu baru berangkat tadi, perjalanan menuju finish dari tempat istirahat terbilang cukup tenang karena semakin jauh ke arah hilir. Jeram-jeram Citanduy yang menyeramkan mulai jarang terlihat dan kami pun tidak lagi harus bekerja ekstra keras untuk mempertahankan keseimbangan perahu. Wah, setelah Arum Jeram capek, sekarang waktunya Panji mau makan nih. Ini ada restoran namanya Batu Hitam. Unik. Restoran kok batu hitam. Apa yang hitam? Emang ada batu ya? Penasaran kan? Kita lihat aja ya. Tehnya hitam, airnya hitam. Oh gitu? Ya. Oh, Jadi- sebaita nasinya hitam. Ini keunikannya. Setelah puas berarum jeram mengarungi sungai Citanduy, sekarang waktunya kita mengisi perut dengan makanan khas Sunda tentunya. Ada karedok, ada gurame bakar, goreng, lalu ada
macam-macam makanan yang memang dengan lalapannya itu khas banget nih di daerah Tasikmalaya ini. Memang Kabupaten Tasik ini nggak ada matinya deh, semuanya mantep. Masalah makanan nomor 1. Nomor 1 ya bang ya, makan terus yuk, makan yuk. Kekompakan dan disiplin menjadi kata kunci dalam